وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab 559, bab man alqalahu wasadatan. Bab tentang orang yang disodorkan kepadanya bantal. An Abi Kilabah, dari Abi Kilabah qala, dia berkata akhbaroni Abu Al-Malih, mengabarkan kepadaku Abu Malih qala, dia berkata takhaltu ma'a abika Zaid ala Abdullah bin Amr, aku pernah masuk menjumpai Zaid bin Abdullah bin Amr, fahadatsana, dan kemudian beliau menceritakan kepada kami anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu shaumi, disebutkan atau diceritakan tentang puasaku. Wa dakhala alayya fa alqaitu lahu wisadatan min adamin hasbuha laifun. Bahwasanya disodorkan kepadaku, itu dikatakan bantal yang terbuat dari ini bantal min adumin, dari kulit yang di sama gitu kan. Hasuha laifun, yang kemudian diperitili kayak kalau sabut kelapa itu dikerok sehingga jadi tipis gitu loh, jadi serabut-serabut gitu, jadi kayak bulu gitu. Fajalasa 'alal ard, kemudian aku duduk di atas bantal itu, aku letakkan di atas tanah. Wasaratil wisadatu baini wa bainahu. Nah, aku duduk di atas tanah dan si bantal tadi, alas duduk tadi tak taruh di atas tanah dan aku duduk di antara tanah dan bantal itu. Nah, sampai kalimat ini, yang saratil wisadatu ini menunjukkan bahwa saya duduk di atas bantal itu nggak ada masalah ya. Nah, kalau di kampung kita kan ujar linggu bantal marai udunan, itu enggak, secara ilmu pengetahuan juga nggak masuk akal gitu, secara dalil juga bertentangan dengan dalil. Ya, tapi kan itu uruf, ya itu uruf. Maka kita menghormati bantal itu sebagai uruf aja, jangan kemudian punya keyakinan marai udunan, karena enggak gitu loh. Paham ya? Jadi kita nggak menduduki bantal karena masyarakat kita menganggap itu adalah hal yang jelek, itu nggak apa-apa. Tapi gitu, kemudian nambahin kalau nanti nunjukin bantal nanti bikin bisulan, nah ini juga merupakan kedustaan yang nggak boleh dilanjutkan. Paham ya? Jadi dalam melarang anak atau melarang orang menduduki bantal, nggak usah kemudian ditambahin dengan huruf-huruf tertentu. Faqala li, maka kemudian ya beliau berkata kepadaku, amma yakfika min kulli syahrin salah satu ayam. Belum cukupkah bagimu berpuasa dalam sebulan 3 hari? Jadi Nabi SAW menasihati sahabatnya atau tentang puasanya, kamu banyak puasa itu, sebulan 3 kali berkurang. Kultum, kemudian aku menjawab, ya Rasulullah, gitu, wahai Rasulullah, gitu kan, belum. Ini laknya harusnya ada tambahannya ya. Menjawab, ya Rasulullah, gitu, belum ya Rasulullah. Qala khamsan, kalau gitu silakanlah 5 hari lah, sebulan lah. Qultu ya Rasulullah, kemudian aku menjawab, belum wahai Rasulullah. Qala sab'an, ya udah kalau gitu 7. Qultu ya Rasulullah, kemudian aku menjawab, ya belum ya Rasulullah, kalau 7 juga belum. Qala tis'an, ya wis kalau gitu tis'an. Qultu ya Rasulullah, aku menjawab, belum ya Rasulullah. Qala ihda kalau gitu 11 deh. Qultu ya Rasulullah, aku menjawab, belum ya Rasulullah. Qala la saumu fauqa saumin Dawud. Kalau gitu ya toh, jangan ada puasa melebihi puasa Nabi Daud. Nabi Daud kan puasa sehari enggak. Itu kalau sebulan dilakukan kayak gitu berarti kira-kira 15 hari. Syartud dahri siamu yaumin wa iftaru yaumin. Jadi enggak ada ya puasa yang lebih puasa dari Nabi Daud, yaitu puasa selama setengah tahun. Kemudian juga puasa sehari, yaitu berupa puasa sehari dan puasa setengah hari. Jadi kalau orang istiqomah dalam setahun itu melakukan puasa Daud, maka dia puasa sunnah itu sudah setengah tahun. Maka kalau kamu mau puasa sunnah maksimal, yaitu ya
Tapi kalau kamu nggak mau, maka bisa dalam sebulan itu kamu puasa 11 hari. Kalau kamu kebanyakan, ini kalau dibalik ya, kalau dia tadi kan kurang banyak, sahabat ini kurang banyak. Tinggal pas dikatakan 3 kurang po, kurang 5 kurang po, 9, 7 kurang po, 9 gitu kan. 9 kurang 11, ini kan angka ganjil semua. Ya. Dan dalam surat itu dikatakan innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan senang sama yang ganjil. Oleh karena itu maka kalau mau makan kurma ya ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Nah, dalam ini juga sama gitu. Jadi sahabat ini puasanya kok sering banget. Dan Nabi bertanya 3 hari kurang kok, kurang. 5 kurang kok, kurang. 7 kurang. Sampai akhirnya 11 kurang. Ya wis kalau gitu maksimal kayak puasa Nabi Daud. Itu nembok lakoni setahun, puasa sehari puasa enggak, ya maka di situ adalah kamu bisa totalnya adalah setengah tahun. Itu udah banyak. Belum lagi puasa Ramadan. Pas ketemu Ramadan kan nggak boleh Daud, ya harus full gitu kan. Maka sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Jadi kalau kamu Senin Kemis kemudian Daud, ya bingung kamu nanti ngitungnya. Seninnya puasa karena Senin Kemis. Selasanya nggak puasa karena pengen Daud. Nah, Rabunya kamu puasa nih, puasa Daud nih kan. Terus Kemis, nah, Senin Kemis lagi. Padahal harusnya kan ini off, nggak puasa maksudnya. Oleh karena itu maka jangan dibentrokan antara Daud dengan puasa sunnah yang lain. Kecuali puasa sunnah ini adalah sunnah yang tidak berulang setahun sekali. Tidak berulang dalam setahun kecuali sekali. Ya, contoh misalnya apa? Puasa Arafah. Senin puasa. Ya, Selasanya harusnya nggak puasa kan karena Nabi Daud nih. Nggak tahunya ini hari Arafah harus puasa. Daripada kelewat puasa Arafah. Ya. Maka pelajarannya kalau kembali ke sini atau disodorkan bantal apa? Terima. Dan ternyata bantal boleh diduduki. Tapi kalau memang uruf di masyarakat itu tidak diduduki bantal, maka jangan diduduki. Terima aja buat dipegang. Atau buat sandaran. Gitu kan. Nah, itu bisa. Wallahu ta'ala alam. Oh masih ada hadis satu lagi. An Abdullah bin Bashar, dari Abdullah bin Bashar anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi SAW marro ala abihi, pernah lewat di depan bapakku. Abi salah ya. Marro ala abi, gitu. Pernah lewat di depan bapakku. Kalau abihi itu bapaknya. Faal qalahu kotifatan, kemudian diserahkan, sodorkan kepada beliau kotifah, selimut. Wajalasa alaiha, kemudian beliau menduduki selimut tersebut. Jadi kalau bantal boleh diduduki, selimut juga boleh. Wallahu ta'ala. Semoga apa yang kita sudah bahas dan kita sudah dialogkan, diskusikan, meninggalkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.